Udah ini? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita udah puasa untuk hari yang ke segitu. Ya, udah ada segitu ya. Mudah-mudahan puasa kita semakin hari semakin bertambah maknanya, semakin hari semakin sempurna pahala yang bisa kita dapat, semakin hari semakin berkah yang kita dapatkan dari puasa ini. Mudah-mudahan ya, karena puasa ini katanya amal kita itu dilipat gandakan ganjarannya gitu. Bahkan yang sunnah aja diganjar pahala wajib gitu. Bahkan yang tadinya nggak dapat pahala aja bisa dihitung sebagai ibadah. Misalnya tidur gitu. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah dan diganjar pahala. Cuma tidur yang seperti apa gitu. Ibadah-ibadah kita di bulan-bulan yang lain pada saat kita puasa itu dilipat gandakan ganjarannya kalau kita ikhlas. Termasuk kerja juga adalah ibadah, dan mudah-mudahan itu juga menjadi ladang pahala kita di bulan puasa ini. Kerja itu ibadah, tidur itu ibadah. Jadi kalau tidur di tempat kerja, wah, SP2 malah kena SP loh ya. Harus ditempatkan di tempatnya masing-masing gitu. Tidur ya katanya kalau kelelahan tidur sebentar untuk kemudian melanjutkan kegiatan lagi, itu yang tidur yang pas lah gitu. Kerja juga kalau kita lakukan dengan ikhlas, nggak ada keluhan, nggak ada alasan karena berpuasa kita kerja jadi nggak produktif, karena berpuasa kita kerja jadi malas-malesan. Mudah-mudahan alasan-alasan itu jadi hilang lah gitu. Kita kerjanya tetap konsen, puasanya tetap kita jalankan. Itu makna-makna yang seperti itu memang kalau gue dapetin setelah umur-umur dewasa gitu. Waktu kecil mah gue puasa memang karena disuruh, ada hukuman dan ada reward. Ada reward, ada punishment. Kalau lo puasa Del sampai maghrib, lo bakal dikasih es teler bukanya misalnya gitu. Atau kalau puasa full 1 bulan, lo bakal dibeliin baju lebaran gitu. Kalau lo nggak sebulan nggak full, wah puasa nggak lebaran nggak lewat pisangan nih kayak gitu ya. Banyak gitu yang kita ditakut-takutin gitu dengan tujuan untuk mendidik sebenarnya ya. Kalau misalnya kita nggak puasa tuh biasanya tuh dipisahkan gitu. Wah ini sih pada nggak puasa nih anak-anaknya lebaran nggak lewat pisangan nih. Iya aja kita deg-degan tuh. Wah bener apa nih? Nggak bakal ada lebaran gara-gara nggak puasa. Jadi kadang-kadang kita sama teman-teman tuh berpuasa supaya lebaran lewat pisangan. Kan lucu juga ya kalau lebaran nggak lewat gitu. Jatinegara terus muter dulu jauh ke Rawamangun, pisangannya nggak lebaran. Tapi dulu kita percaya aja tuh ya kayak begitu ya, untuk jadikan pendidikan atau cara kita supaya kita bisa berpuasa. Walaupun awalnya karena rasa takut, lama-lama kita berpuasa mungkin ada yang sudah sampai tahap kita berpuasa karena memang kita cinta sama ibadah ini. Mudah-mudahan kecintaan kita sama ibadah ini dibalas juga dengan kecintaan Allah kepada kita. Amin ya. Di Cepu kali ini, cerita puasa kali ini kita akan mendengarkan ini pengalaman puasa yang luar biasa dari seorang driver ojek online. Beliau ini sudah mungkin berkali-kali ya, bertahun-tahun mengalami puasa saat dia menjadi seorang ojol. Namanya Pak Holik. Kita dengarkan, kita ikuti, dan kita saksikan sama-sama Cepu Holik Ojol. Nama saya Abdul Holik. Saya ngojek selama udah hampir 4 tahun, 5 tahun.
kerja di kantor, di toko sih, cuman sebagai kuli juga sih. Wah, pas bulan puasa ngojol agak sepi dan agak berkurang pemasukannya. Ya mungkin hanya dapat paling ya 3 atau 4 orderan selama bulan puasa. Itu juga Bulan puasa tuh keluar jam berapa tuh biasanya? kalau bulan puasa itu keluar jam 10-an lah. Sampai malam juga. Sampai kadang-kadang sampai sahur juga, nyari juga buat ya namanya di ojol mah kadang kan nggak tentu juga dapatnya berapa, hasilnya berapa. Ya itu sedih dah kalau diceritain lah. Ceritain aja nggak apa-apa. Pengalamannya sedih banget kalau di ojol. Kalau dapatnya, kalau lagi akunnya lagi bagus ya bagus, kalau lagi ya jelek gitu. Kadang-kadang dapat 4, kalau lagi gacor paling dapat gede, paling dapat 10, itu juga ditambah ngalong. Jawa Mana? Jawa Barat sih, daerah Subang lah. Oh, kalau puasa di Subang kan kecilnya di Subang, emang gedenya di Jakarta sih. Lagi kecilnya bulan puasa, nakal banget, udah nggak pernah puasa. Udah sampai sekarang sih puasa. Ya alhamdulillah udah inget dah. Nakal dah, colongan sama orang tua. Puasa dibilang puasa ya kagak. Kadang-kadang minum es, minum apa segala macam. Ya namanya orang puasa. Yang masih kecil makan kadang-kadang nggak usah puasa dulu, nanti aja katanya. Ya udah, nanti kalau udah besar baru puasa. SMP kelas 1 udah mulai full. Iya, sampai sekarang sih. Wah, kalau pengalaman sekolah batal puasa mah godaannya sih banyak. Puasa SMP mah kadang-kadang dari rumah sahur sampai sekolahan, ngumpet makan, ntar sampai siang, ntar di rumah puasa, ntar pergi lagi main, ntar makan lagi, pulang-pulang maghrib, habis maghrib udah makan puasa lagi. Sebenarnya kalau bulan puasa enak ya, kalau kerja ngojol gitu, karena waktunya nggak terasa. Kadang cuman karena terik matahari aja, mungkin tergantung imannya sih kuat atau tidaknya. Kalau buka puasa favorit mah udah nggak salah dah, udah lontong sama gorengan dah. Nah kalau menjelang sahur ya paling Indomie dah, udah sama nasi, udah cukup. Udah itu ya. Iya. Kalau di ojol waktu itu pernah ngalamin bawa penumpang. Itu bawa penumpang posisinya badannya gede dah, perempuan cuman. Itu kalau dibawa tarikan 40 atau 30 itu badannya udah goyang-goyang dah udah. Itu waktu main bawa penumpang ya. Cuman kalau di sisi lain ada bawa kayak misalnya bawa makanan dah. Pernah salah ketuker makanannya, orang mintanya apa dikasihnya apa, akhirnya komplain, kita dapat bintang dari ojol, dari servernya. Udah sedih banget kan, udah kadang-kadang sehari bisa narik dapat 1. Kalau udah dapat bintang itu cuman resikonya kalau misalnya dapat bintang 1 atau 2 gitu, dikasihnya nanti udah 3 orderan udah sampai malam, udah nggak dapat orderan lagi. Itu sedihnya. Kalau ya ceritanya yang lucunya mah itu doang. Yang tadi penumpang itu badannya gede, tarikan 30, motor gibak-gibak yang ada. Kasihan tuh motor. Nganter paling terjauh Cikarang. Cikarang. Besok kali. Sekali Tambun lewat, Tambun. Iya. Tambun sekali. Dari mana ya? Dari Jakarta. Nganter barang. Nganter barang. Bawa besi itu loh, besi yang drat-drat itu. Sampai ke Tambun itu sekali itu. Udah paling jauh itu sama BSD paling juga. Sama BSD udah Serpong sana. Aduh, kalau lebaran tergantung sih ya. Mintanya apa? Bapaknya juga belum kepikiran mikirin apa, anak dulu tergantung
Gojek lah yang ngasih orderannya. Kalau rame ya kebeli, kalau nggak rame ya nggak kebeli paling juga tuh baju. Itu aja yang penting asal ada buat bikin ketupat lebaran di rumah udah cukup dah intinya. Anak suka protes ke sih Bang kalau misalkan di suatu tahun kita Bapak belum ada duit untuk beli baju gitu. Ya ada sih protes, cuman kalau dikasih pengertiannya ya mungkin nanti dah kalau ada beli kaosnya, kalau yang nggak ada ya udah nggak beli kaosnya. Mungkin ya diusahakan buat namanya buat anak ya kita nyari segimanapun ya nyari dah buat anak, intinya gitu doang. Ramadan tahun ini semoga ya ditingkatkan kembali lah iman dan takwanya, biar lancar usahanya supaya banyak-banyak istighfar dah. Ya mudah-mudahan yang Ramadan bulan ini bisa nyampe, di Ramadan ini bisa sampai nanti sampai ketemu sanak famili dan di Lebaran. Nanti kalau misalkannya ada sedikit buat Ramadan ya sedikit ada impak sodako buat bagi yang membutuhkan juga, intinya gitu aja. Terima kasih Pak Holik. Ya. Semoga lancar. Amin ya Allah, sampai amin. Makasih. nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.